Kemudian yang ditunjuk kelompoknya silakan untuk presentasi. Sebelumnya silakan ketua kelasnya mimpin doa terlebih dahulu. Baiklah Bu, mohon izin memimpin doa pada hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih Ronald. Selanjutnya presentasi ya. Jangan lupa, sebelumnya jangan lupa untuk presensi dulu di LMS ya. LMS-nya bisa buka nggak? Atau bermasalah? Bermasalah. Gimana? Bisa, Bu. Bisa ya? Soalnya tadi pagi masih ada yang nggak bisa. Iya, saya tidak bisa, error. Sepertinya lagi ada yang error kayaknya ya. Tapi sepertinya bisa diklik-klik apa gitu, jadi dia bisa buka kayaknya gitu tetepan. Iya Bu, bisa. Oke. Selanjutnya kita presentasi ya kelompok. Silakan kelompoknya bioetanol. Kelompok berapa yang bioetanol kemarin? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5 ya. Oke, silakan kelompok 5. Permisi Bu, isi share screen. Silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 5 akan mempresentasikan dengan judul bioetanol. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Dika Aditya Putra, Putri Riau Cantika, selanjutnya Risma Prasesti, dan Siva Narita. Nah, kita di sini membahas tentang bioetanol. Apa sih bioetanol itu? Nah, bioetanol adalah bahan bakar alternatif yang berasal dari makhluk hidup atau dari sumber biologi yaitu tumbuhan. Di mana bioetanol sendiri memiliki keunggulan mampu menurunkan emisi CO2 hingga 19 sampai 25%. Salah satu pembuatan bioetanol sendiri dalam industri dengan cara fermentasi. Proses fermentasi dilakukan dengan memakai berbagai macam bahan baku. Bahan baku yang umum digunakan antara lain yaitu bahan sugar atau lebih umum yaitu gula, bahan yang mengandung gula, serses atau bahan yang mengandung pati, gandum, kentang, jagung, dan lain-lain. Bahan selanjutnya yaitu selulosa, selulos material, yaitu bahan yang mengandung selulosa. Nah, selanjutnya kita membahas etanol. Etanol merupakan zat cair, berbau khas, tidak berwarna, mudah menguap, dan terbakar, serta dapat bercampur dengan air. Ketika bioetanol dihasilkan dari biomasa yang mengandung pati atau selulosa, maka bioetanol mampu menjadi bioenergi. Salah satu proses pembuatan bioetanol dalam industri dengan cara fermentasi. Nah, bioetanol sendiri
semua kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, tidak lepas dari bioetanol. Bioetanol sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari bioetanol sendiri yaitu bioetanol aman digunakan sebagai bahan bakar. Titik nyala etanol 3 kali lebih tinggi dibandingkan bensin, yang mana lebih ramah lingkungan dari minyak atau sumber energi dari bahan baku peninggalan. Dan selanjutnya emisi hidrokarbon lebih sedikit. Dan kekurangan dari bioetanol jika dibandingkan bensin, pada mesin dingin lebih sulit melakukan starter bila menggunakan bioetanol. Selanjutnya, bioetanol bereaksi dengan logam seperti magnesium atau aluminium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya terdapat bahan baku bioetanol dan tahap pembuatannya. Next. Yang pertama, bahan baku yang digunakan itu ada gula. Pada pembuatan etanol dapat menggunakan bahan baku, salah satunya adalah gula. Gula atau glukosa merupakan bentuk bahan baku yang paling sederhana dengan rumus kimia C6H12O6. Bahan-bahan ini mengandung gula atau disebut substansi sakarin yang rasanya manis. Bahan ini berasal dari gula tebu, gula bit, molase. Buah-buahan yang langsung dapat difermentasikan menjadi alkohol. Sebagai bahan baku bioetanol, glukosa dapat langsung digunakan dalam proses peragian. Next. Selanjutnya ada pun tahap pembuatan dari bioetanol menggunakan bahan baku gula, yaitu yang pertama ada persiapan bahan baku atau pengolahan awal. Pada tahapan ini digunakan bahan baku molase. Bahan baku tetes diperoleh dari hasil samping pabrik gula. Bahan baku molase dengan kadar minimal 50 derajat Celcius bisa digunakan untuk memproduksi alkohol. Bahan baku molase selain digunakan untuk proses fermentasi juga digunakan untuk pembiakan yes. Pada proses pembuatan adonan atau bibit dilakukan dengan pengenceran molase, penambahan pupuk dan asam sulfat. Lalu selanjutnya terdapat setelah persiapan bahan baku yaitu proses fermentasi. Pada tahapan ini dilakukan dengan menambahkan yes pada bahan yang sudah dilakukan pengolahan awal dan reaksi berlangsung selama 50 jam. Konversi alkohol penghasilan mash yang mengandung etanol dengan kadar 10 hingga 12%. Proses peragian ini berjalan baik pada suhu 50 derajat Celcius, dilakukan di dalam reaktor fermenter yang dilengkapi dengan pendingin untuk mencegah kenaikan suhu saat fermentasi berlangsung. Salah satu tanda bahwa fermentasi sudah selesai adalah tidak terlihat lagi adanya gelembung-gelembung udara. Kadar etanol di dalam cairan fermentasi kurang lebih 7 hingga 10%. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu distilasi. Nah, pada tahap distilasi ini, etanol dimurnikan sampai mencapai grade yang diinginkan. Pemurnian etanol dengan distilasi ini melalui 2 tahapan. Pada distilasi pertama, untuk pemanasan digunakan uap bersuhu 120 hingga 140 derajat Celcius yang dimasukkan langsung atau open steam untuk memisahkan etanol dari komponen organik, katalis, dan impuritas yang lain sampai kemurniannya mencapai 45 hingga 60%. Dan dilanjutkan dengan distilasi kedua, yaitu memisahkan etanol dari impuritas lain seperti besi, magnesium, minyak fusel, dan lain-lain. Pada hasil atas diperoleh etanol dengan kadar sekitar 96%. Next. Untuk selanjutnya, bahan baku selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Risma. Baik, yang selanjutnya ada padi. Bahan baku bioetanol ini dapat berasal dari biomasa sumber padi, antara lain ubi ganyong, jagung, sagu, ubi jalar, ubi kayu, dan ragam makanan pokok manusia yang mengandung karbohidrat. Rumus kimia dari padi adalah C6H10O5. Selanjutnya terdapat tahap pembuatan. Yang pertama tahap pre-treatment. Pada tahap ini dilakukan pengolahan ubi kayu segar menjadi bubur ubi kayu dengan kadar gula total 15%. Proses ini meliputi pengupasan ubi, pencucian, dan pemarutan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemberian air dan enzim amilase serta
pemanasan selama 2 jam dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada proses sakarifikasi. Proses ini merubah dextrin menjadi gula dengan bantuan enzim glukoamilase. Gula yang terbentuk selanjutnya secara simultan difermentasi menjadi etanol dan CO2 dengan bantuan kamir jenis Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya ada proses fermentasi. Proses ini biasanya berlangsung selama 60 sampai 70 jam pada suhu kamar. Nah, pada proses ini glukosa menjadi etanol, kemungkinan kan terbentuk senyawa-senyawa lain yang dapat terjadi. Senyawa-senyawa tersebut merupakan produk akhir bila kondisi media, semisal pH, suhu, adanya kontaminasi dari mikroba lain, terutama bakteri, penghasil asam, itu kurang mendukung untuk berlangsungnya proses fermentasi alkohol. Hal ini menyebabkan jumlah etanol yang dihasilkan lebih sedikit, karena tidak semua glukosa yang tersedia dapat diubah menjadi etanol. Yang selanjutnya ada proses distilasi. Proses distilasi ini untuk menguapkan air sehingga diperoleh etanol dengan kadar 95 sampai 96%, yaitu kondisi di mana komponen etanol dan air mencapai titik azeotrop. Selanjutnya bahan baku serat yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Siva. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk serat itu adalah sumber energi alternatif yang sekarang tengah gencar dilakukan di beberapa negara dalam beberapa dekade terakhir untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Dan sumber energi alternatif ini bisa didapatkan dari bahan yang mengandung lignoselulosa yang diproduksi menjadi bioetanol. Salah satu bahan yang mengandung lignoselulosa itu dapat dimanfaatkan menjadi bioetanol adalah limbah kelapa sawit atau serat dari kelapa sawit. Nah, bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini itu buah sawit yang diperoleh dari PT PNV Terantam. Bahan lainnya itu bisa seperti H2SO4 dengan perbandingan 1 molar, 2 molar, 3 molar, NaOH, Saccharomyces cerevisiae, KH2, PO4, MgSO4, 7H2O, NH4,2SO4, glukosa, dan larutan antron untuk analisa glukosa. Bisa di next. Jadi yang tahap pembuatan bioetanol dari serat yang pertama itu pretreatment serat buah sawit. Di tahapan ini bahan baku atau sawitnya dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan pasir dan abu, kemudian dijemur selama 2 hari dan dikeringkan dengan oven pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah itu di blender untuk memperkecil ukuran dari serat kelapa sawit tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah hidrolisis dari buah sawit. Serat yang sudah dikecilkan kemudian dihidrolisis menggunakan H2SO4 dengan variabel 1 molar, 2 molar, dan 3 molar. Perbandingan serat H2SO4 adalah 1:20 pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam. Dan hasil dari hidrolisis ini disaring dan diambil filtratnya, dan residunya dibuang. Filtrat tersebut merupakan larutan yang mengandung gula hasil konversi dari serbuk serat buah sawit. Selanjutnya, larutan dinetralkan dengan NaOH 50% hingga pH-nya 4,5. Lalu, larutan hasil hidrolisis selanjutnya akan dianalisa kadar gulanya menggunakan analisa spektrofotometer dan difermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Bisa di next. Yang selanjutnya itu pembuatan inokulum. Nah, pembuatan inokulum ini dilakukan dalam Erlenmeyer dengan cara diambil medium starter sebanyak 10% dari volume fermentasi, yang kemudian ditambahkan nutrisi 0,2 gram KH2PO4, 0,01 gram MgSO4 7H2O, dan 0,4 gram NH4,2SO4. Selanjutnya medium tersebut disterilisasi ke dalam autoklaf dengan temperatur 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu didinginkan hingga temperatur inokulum itu mencapai suhu ruang. Setelah sudah mencapai suhu ruang, Saccharomyces cerevisiae itu dimasukkan ke dalam larutan dengan konsentrasinya 4 gram per liter, kemudian diinokulasi selama 24 jam dan diaduk dengan kecepatan 200 rpm. Lalu lanjut ke proses fermentasi. Setelah 24 jam, larutan inokulum dimasukkan ke dalam 1.800 ml atau 1,8 liter larutan hasil hidrolisis yang telah ditambahkan nutrisi
sebanyak 1,8 gram KH2PO4, 0,09 gram MgSO4 7H2O, dan 3,6 gram NH4 2SO4 dan disterilisasi sebelumnya. Belum. Setelah itu, setelah difermentasi dengan pengadukan 200 rpm, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel menggunakan pipette volume sebanyak 130 ml dengan waktu fermentasi 24 jam, 48 jam, 72 jam, 69 jam, dan 120 jam. Kemudian sampel yang tadi sudah difermentasi dipanaskan di water bath untuk menghentikan reaksi di dalamnya agar mikroorganisme yang masih ada di dalam larutan inokulum tersebut mati. Sampel hasil fermentasi dianalisa kadar glukosa sisa, berat kering sel, dan kadar bioetanol yang dihasilkan. Jadi next. Lalu ini adalah daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk pembuatan PPT dan juga makalahnya. Jadi next. Ya baik, jadi itu tadi adalah presentasi mengenai bioetanol dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 5. Ada yang mungkin mau bertanya kepada temannya? Ada yang mau menanyakan? Belum? Oke. Kalau tadi melihat presentasinya kelompok 5, itu kan membahas semuanya ya. Oke, jadi kalau saya pikir tuh gini, kalian akan membahas satu jurnal gitu ya, kalian menampilkan dan jurnal itu langsung bagaimana salah satu prosesnya dari awal hingga dia mendapatkan bioetanol begitu ya. Tapi nggak masalah, ini tadi kan berarti dijelaskan ada yang dari apa tadi gula gitu ya, dari langsung gula, kemudian dari pati sama dari selulosa, dijelaskan lebih rinci ya, berarti satu, cuma nanti akhirnya mungkin hanya secara umum begitu ya. Nah, kalau yang tadi sudah dijelaskan itu berarti perbedaannya apa? Kalau dari gula bagaimana sampai terjadinya sampai kalian mendapatkan etanol itu? Pati ya dari gula, pati sama dari selulosa. Nah, itu perbedaannya ada di mana? Kalau lebih singkat, kalian singkat ini kalian menceritakan kalau dari gula langsung gula, maka prosesnya adalah begini dan begini. Kalau pati prosesnya begini, begini dan begini. Kalau selulosa maka prosesnya begini, begini dan begini. Kan ada perbedaan kan ya. Kalau gula itu kan berarti dia sudah dalam bentuk glukosa, begitu kan ya? Ya kan ya. Sedangkan kalau pati berarti apakah harus ada proses pretreatment terlebih dahulu untuk dia dirubah dulu menjadi glukosa, begitu ya? Kemudian kalau selulosa, kok selulosa itu lebih serat lagi kan ya, biasanya mungkin ada selulosanya, ada ligninnya gitu kan, dia lebih ada prosesnya lagi kan begitu ya. Nah, maksud saya kalian bisa nggak sih membedakan di sini ini pada bioetanol ini itu kan ada tadi melalui gula, langsung gula kayak molasses tadi ya, kemudian ada yang dari pati gitu ya, dan kemudian dari selulosa. Nah, itu kan ada perbedaannya. Perbedaannya di mana ketika kalian ingin mendapatkan nanti adalah bioetanol. Rangkuman, jadi kayak kalian tuh merangkum, oh jadi begini loh, kalau gula langsung seperti ini. Kalau pati berarti harus melalui begini. Kalau ada selulosa atau lignoselulosa berarti harus melalui begini. Oh, oke. Hujan ya di rumahnya Risma ya? Gimana? Kelompok 5?
Ya, Bu, izin menjawab. Kalau untuk yang serat tadi atau yang dari kelapa sawit tadi itu melalui proses hidrolisis sama inokulum dulu. Jadi di proses hidrolisis tadi itu baru ada apa namanya, dari filtrat hasil hidrolisis tadi itu baru mengandung gula hasil konversi dari serbuk serat buah sawit. Jadi proses hidrolisis sama inokulum tadi yang membedakan dari proses dari pati dan juga dari gula, seperti itu, Bu. Ya, jadi kalau misalnya kayak tadi gula, kalau kalian gula itu kan langsung difermentasi gitu kan, kalian nggak perlu proses awal gitu kan, nggak perlu pre-treatment awal gitu kan, namanya gula ya sudah langsung aja dia difermentasi gitu kan, kemudian nanti dia langsung dimurnikan gitu kan ya, didestilasi kalau di situ kan ya. Nah begitu kalau pati itu masih ada pre-treatmentnya terlebih dahulu kan begitu ya tadi. Ada pre-treatmentnya terlebih dahulu. Apalagi kalau bahan yang berlignoselulosa, maka itu ada penghilangan ligninnya dulu, penghilangan selulosanya dulu, biasanya pakai hidrolisis gitu kan ya. Sehingga nanti baru dia bisa diubah menjadi glukosa gitu dan baru bisa difermentasi. Pre-treatmentnya berarti lebih panjang, itu yang membedakan. Jadi kandungan bahan-bahannya ini semua diubah menjadi glukosa atau menjadi gula yang lebih sederhana sehingga bisa diolah ya. Begitu ya. Nah, kemudian nah tadi di sini tadi yang grade-nya itu masih pada 96%. Kalau 96% berarti grade-nya ini belum masuk pada bahan bakar. Ya, kalau 96% ini masih bisa biasanya itu digunakan untuk industri minuman keras atau untuk industri farmasi gitu ya. Jadi belum sampai grade bahan bakar. Kalau grade bahan bakar kira-kira sampai berapa persen? Harus dimurnikan lagi kan ya? Naik berapa persen? Bioetanolnya? Sampai berapa? 90? Kalau tadi kan 96% ya destilasi ya. Biasanya ditambahkan, biasanya dimurnikan lagi pakai karbon aktif atau molekular sieve yang lain gitu ya. Biasanya sampai hampir 99,5%. Itu yang baru bisa digunakan untuk bahan bakar. Gitu ya. Itu ya, nanti mungkin bisa ditambah gitu ya di papernya. Papernya bisa ditambah lagi kan ya Mas Ian ya. Jadi bisa ditambah lagi nanti mungkin di grade-nya sampai grade yang bisa digunakan untuk bahan bakar. Ya, pengolahannya sampai grade bahan bakar. Nah, kemudian untuk dapus, mungkin terakhir ya untuk dapus, bisa dilihatkan nggak tadi dapusnya? Penulisan dapus. Ini ada yang dari jurnal atau artikel? Ada? Izin jawab, ada Bu. Untuk yang serat itu saya ambilnya dari... Oh, oke. Nanti untuk penulisannya bukan HTTPS begitu ya, nanti berarti harus ada judulnya dulu ya. Namanya, biasanya namanya dulu kan ya. Kalau penulisan daftar pustaka itu biasanya nama penulis artikelnya gitu ya. Kemudian baru judulnya atau tahun pembuatannya, kemudian baru judulnya apa, ya baru dari mana kalian sumbernya, gitu ya. Sumbernya dari mana? Kalau misalnya dia jurnal berarti penerbitnya siapa, biasanya gitu ada. Ya, tapi kalau misalnya artikel yang memang hanya di internet ya, maka ya tadi kayak HTTP-nya boleh dicantumkan sama tanggal kalian mencari ya. Jadi untuk daftar pustaka bisa lebih jelas lagi ya. Cuman belum ada namanya siapa, tahun berapa itu belum ada semua ya. Dan mungkin nanti bisa ditambahi di papernya, kan tadi ada yang diambil dari jurnal begitu ya, maka bisa ditambahkan dengan hasil yang dicapai. Tadi kan itu kan kayaknya hanya berhenti pada fermentasi. Ya.
itu tadi belum sampai destilasi kayaknya kalau yang terakhir itu ya. Tapi kemudian bagaimana nanti hasil yang didapatkan itu bagaimana bisa disampaikan juga gitu ya. Ringkasannya seperti itu. Begitu ya. Kelompok 5. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, silakan ditutup kalau begitu kelompok 5 sebelum kita lanjut ke kelompok berikutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompoknya PPO. Pure Plant Oil. Kelompok berapa ya? PPO kelompok berapa PPO? Kelompok 2, Bu. Oh, oke, silakan kelompok 2. Permisi, Bu, izin share screen. Oke, silakan. Misi, apakah udah terlihat share screen-nya? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya jelas? Jelas, Mbak. Jelas. Ya, sebelumnya mohon maaf jika nanti suara saya putus-putus dikarenakan di sini ada kendala jaringan hujan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang PPO, Pure Plant Oil. Pure Plant Oil. Next. Untuk anggota kelompok 2, di sini ada Erika Putri Puspitasari, Herjuna Wahyu, Margareta Andra Devi, Nanda Fitri Mulitasari, dan saya sendiri, Sophia Dwi Rahayu. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama pengertian PPO, kemudian perbedaan PPO dengan biodiesel, lalu jenis bahan pembuatan PPO, cara pembuatan PPO, yaitu ada 2, fisika dan kimia, kelebihan dan kekurangan PPO, serta aplikasi penggunaan PPO. Yang pertama adalah pengertian dari PPO. Pure Plant Oil. Pure Plant Oil ini adalah berasal dari bahasa Inggris. Pure artinya murni, plant artinya tumbuhan nabati, dan oil adalah minyak. Jadi, pure plant oil adalah minyak yang berasal dari tumbuhan nabati melalui proses pemurnian tanpa adanya perubahan kimia, tanpa ada proses esterifikasi maupun transesterifikasi. Kemudian nama lain dari pure plant oil adalah pure vegetable oil atau PVO dan straight vegetable oil SVO. PPO ini dihasilkan melalui proses pemerahan bahan baku yang mengandung minyak. Penggunaan minyak murni ini sangat cocok untuk menggantikan minyak tanah untuk peralatan rumah tangga seperti kompor khusus. Jadi penggunaan PPO ini sangat cocok untuk menggantikan bahan bakar fosil, karena kan bahan bakar fosil itu termasuk bahan bakar yang tidak bisa diperbarui dan kurang ramah lingkungan. Nah, di sini karakteristik PPO sesuai standar SFI 7431 tahun 2008. Dapat dilihat angka asamnya itu maksimal 2 yang sesuai standar. Kemudian kadar fosfornya itu maksimal 10, lalu kadar air dan sedimentasinya itu maksimal 0,075, kadar bahan tak tersabunkan maksimal 2, viskositasnya itu maksimal 36. Namun pada 2006 itu maksimal 45.
Kemudian kadar abu tersulfatkan itu maksimal 0,02, angka penyabunannya 180 sampai 265, lalu angka iodiumnya maksimal 115, titik nyalanya minimal 100, kadar residu karbon maksimal 0,4, massa jenis atau densitas pada suhu 50 derajat Celcius adalah sekitar 900 sampai 920, angka setananya itu minimal 39, dan kadar belerangnya itu maksimal 0,01. Next. Lalu perbedaan PPO dengan biodiesel akan dilanjutkan oleh teman saya, Nanda Fitri. Yaitu selanjutnya perbedaan PPO dengan biodiesel. Perbedaan PPO dengan biodiesel yaitu yang pertama untuk PPO, proses pembuatan tanpa transesterifikasi. Untuk biodiesel sendiri, proses pembuatan melalui transesterifikasi. Yang kedua yaitu untuk PPO, tidak dapat digunakan secara langsung untuk mesin. Untuk biodiesel sendiri dapat digunakan secara langsung untuk mesin. Untuk yang ketiga yaitu nilai viskositas pada suhu 40 derajat Celcius, yaitu 30 sampai 40 mm² per sekon. Untuk bilangan setananya kurang dari 45 dan kadar fosfornya 10 kurang dari ppm kurang dari 45. Untuk biodiesel sendiri nilai viskositasnya pada suhu 40 derajat Celcius yaitu 2,3 sampai 6 mm² per sekon. Bilangan setananya kurang dari 51 dan kadar fosfornya kurang dari 10. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk PPO angka asamnya kurang dari 2 dan biodieselnya angka asamnya kurang dari 0,8. Next. Selanjutnya yaitu untuk perbedaan PPO dengan biodiesel berdasarkan prosesnya. Yang pertama itu bahan baku diekstrak untuk diambil minyaknya dari hasil ekstraksi menghasilkan CVO. Setelah itu lalu untuk yang menghasilkan biodiesel itu harus melalui pretreatment, kemudian proses esterifikasi, transesterifikasi. Untuk mengurangi kandungan SFA-nya, kemudian dilakukan purifikasi atau pemurnian. Sedangkan untuk yang menghasilkan PPO dilakukan proses deguming atau penghilangan gum atau getah. Lalu proses deasifikasi. Next. Selanjutnya yaitu jenis bahan dan pembuatan PPO. Next. Untuk jenis bahan pembuatan PPO itu ada 4. Yaitu yang pertama ada biji nyamplung. Minyak dari biji nyamplung berwarna hijau gelap dengan asam lemak tak jenuh sekitar 71% dan berantai karbon panjang. Yang kedua yaitu biji jarak pagar. Minyak dari biji jarak berwarna kuning bening, berbau khas, dan dapat mengurangi kadar CO2 di atmosfer. Yang ketiga yaitu ada kelapa sawit. Minyak dari kelapa sawit memiliki kandungan sulfur yang rendah dan menghasilkan emisi rumah kaca rendah. Selanjutnya yaitu ada biji bunga matahari. Minyak dari biji bunga matahari berwarna bening kekuningan dan bau sedikit berlemak dan mengandung lemak tak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan PPO. Yang pertama, dalam proses kimia. Nah, proses pembuatan PPO secara kimia itu terdiri dari beberapa proses, yaitu proses ekstraksi bahan, deguming, filtrasi, netralisasi, pengeringan, dan bleaching. Proses ini disebut dengan proses kimia karena pada proses pemurniannya itu dilakukan dengan adanya penambahan bahan kimia. Next. Proses yang pertama yaitu ekstraksi bahan. Bahan yang berupa biji-bijian perlu diekstrak terlebih dahulu minyak dari bahannya itu. Pada umumnya teknik ekstraksi ada 2 metode. Yang pertama itu ekstraksi secara mekanis dan yang kedua itu ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Nah, untuk ekstraksi mekanis ada 2 jenis pengepresan, yaitu pengepresan hidrolik dan pengepresan berulir.
Jenis pengepresan hidrolik cocok untuk digunakan untuk bahan yang mengandung minyak lebih dari 20%, dengan memanfaatkan tekanan dan memerlukan proses pendahuluan atau proses pemasakan terlebih dahulu sebelum dilakukan pengepresan. Nah, sedangkan pada proses pengepresan berulir, itu bahan yang akan diekstrak itu tidak perlu dilakukan pemasakan lebih dulu. Bisa langsung dimasukkan ke dalam screw press, sebagian besar menggunakan teknik ekstraksi mekanis dengan pengepresan berulir, karena itu lebih hemat waktu dan rendemen yang dihasilkan itu lebih besar. Kemudian proses yang kedua itu ada degumming. Degumming adalah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan gam atau getah seperti protein, fosfatida, dan resin dari minyak tanpa mengurangi kadar asam lemak bebas yang terkandung di dalam minyak. Selain itu, degumming juga bertujuan untuk memperbaiki stabilitas minyak dengan pengurangan jumlah ion logam seperti Cu dan Fe. Pada proses degumming dengan metode acid degumming biasanya dilakukan penambahan asam fosfat atau asam sitrat yang akan mengikat fosfor, lalu didiamkan selama beberapa menit agar terjadi pengendapan. Proses degumming bisa dilakukan di dalam tangki degumming yang dilengkapi pengaduk dan dilakukan pemanasan pada suhu 60 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Selain itu, ada juga metode tanpa penambahan asam, yaitu lebih dikenal dengan water degumming. Metode water degumming dilakukan dengan cara penambahan air yang disertai dengan pemanasan dengan rentang suhu 60 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius dan menggunakan gaya sentrifugal. Proses yang ketiga yaitu filtrasi. Filtrasi adalah proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan cairan dengan padatan yang terkandung di dalam minyak. Proses filtrasi ini bisa menggunakan suatu alat seperti filter press, jenis plate, dan frame. Hasil pengendapan dari proses degumming itu langsung disaring sehingga didapatkan filtrat hasil penyaringan. Proses yang selanjutnya yaitu netralisasi. Itu adalah proses yang bertujuan untuk menurunkan kadar asam lemak bebas atau FFA dan mengurangi jumlah getah atau gam yang masih bercampur dengan minyak. Proses netralisasi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu penambahan zat kimia dan dengan pemanasan pada kondisi vakum. Proses netralisasi secara kimia bisa dilakukan dengan penambahan zat kimia seperti alkali, natrium karbonat, amonia, dan bahan-bahan lainnya. Larutan kimia tersebut akan bereaksi dengan FFA dan menghasilkan sabun. Pada proses netralisasi dengan tambahan bahan kimia perlu adanya tambahan uap air sehingga media pemanas dan pelarut sabun yang terbentuk. Pemisahan air sabun bisa dilakukan dengan gaya sentrifugasi. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada pengeringan. Proses pengeringan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan sisa air dan zat pengotor lain yang masih terkandung di dalam minyak. Proses pencucian dilakukan dengan cara menguapkan air dan zat pengotor pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius. Setelah proses pengeringan didapatkan minyak murni. Yang selanjutnya ada proses bleaching. Proses bleaching dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan komponen warna yang tidak diinginkan pada minyak. Jenis proses pemucatan ada 4, antara lain pemucatan dengan oksidasi, proses yang menggunakan reaksi oksidasi dan biasanya diterapkan pada industri sabun. Yang kedua, proses pemucatan dengan absorpsi, biasanya menggunakan tanah pemucat dan karbon aktif sebagai absorben. Yang ketiga, pemucatan dengan hidrogenasi, terdapat penambahan hidrogen dengan reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap. Yang keempat, pemucatan dengan panas, biasanya menggunakan suhu yang tinggi dan vakum untuk menguapkan zat warna yang terkandung di dalam minyak. Tujuannya dibuat kondisinya dibuat vakum untuk menghindari kerusakan minyak pada suhu tinggi. Selanjutnya, proses
pembuatan PPO secara fisika memiliki tahapan yang sama dengan proses pembuatan PPO secara kimia. Yang bedanya hanya pada proses pemurniannya. Jika kimia digunakan proses yang bernama netralisasi, maka secara fisika menggunakan proses yang disebut dengan deodorisasi. Proses deodorisasi adalah proses destilasi vakum dengan steam pada temperatur di mana FFA dan zat pembau dihilangkan untuk memperoleh minyak yang tidak berbau. Zat-zat yang menyebabkan bau tidak sedap pada minyak antara lain aldehid, peroksida, keton, serta komponen organik yang lain. Kondisi temperatur yang umum digunakan antara lain antara suhu 250 hingga 280 derajat Celcius dan kondisi vakum sekitar 2 torr hingga 10 torr. Berat molekul yang lebih rendah dari asam lemak akan menguap dan tertarik keluar oleh sistem vakum. Uap dari asam lemak akan dialirkan ke kondensor dan didinginkan menjadi bentuk cairan. Hasil dari kondensasi kemudian dialirkan ke storage sebagai destilat asam lemak pada suhu 60 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Produk berupa BDPO dipompa ke Simit Heat Exchanger untuk memindahkan panas ke BPO yang masuk dengan suhu lebih rendah. Kemudian, RBDPO dipompa ke tangki storage pada suhu 50 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Kekurangan dari proses kimia ini, yang pertama, tidak dapat dilakukan untuk FFA tinggi, prosesnya banyak, tidak ekonomis untuk kapasitas yang besar karena membutuhkan bahan kimia dan proses yang panjang. Produk samping yang dihasilkan memerlukan treatment yang lebih lanjut, seperti sabun yang dihasilkan perlu proses lanjut. Oleh karena itu, ada proses fisika yang lebih simpel, tapi menggunakan alat yang rumit. Namun kedua proses ini masih digunakan. Semua digunakan tergantung dari bahan baku, kapasitas, dan biayanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Herjuna. Kelebihan dan kekurangan PPO. Next. Kelebihan dan kekurangan PPO. Kelebihan, mengurangi tingkat polusi udara, lebih ekonomis daripada bahan bakar yang lain, kandungan sulfur rendah, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang rendah. Kekurangan, memiliki viskositas yang tinggi, kepadatan hingga lebih dari 10%, kontaminan, mudah membeku, memiliki volatilitas yang rendah. Next. Aplikasi penggunaan PPO pada kompor tekan, pada PLTD, dan genset. Ini referensi link YouTube untuk pembuatan PPO. Ini adalah referensi dari pembuatan PPT dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mohon dipersilahkan. Gimana, apa ada yang bertanya untuk PPO, Pure Plant Oil? Ada yang bertanya? Tadi kalau dari PPO tadi ya,
pure plant oil, berarti kan dia dari minyak. Nah, berarti dia hampir sama kayak biodiesel, ya kan ya? Cara mengekstraksinya sama dengan biodiesel. Ya, cara mengekstrak minyaknya sama dengan biodiesel. Cuma nanti kalau untuk PPO ini, dia tidak ada perbedaannya, adalah dia tidak dikenai reaksi kimia, begitu ya, yaitu transesterifikasi, begitu kan? Kalau ada biodiesel dia dikenai suatu reaksi kimia, ya, yaitu transesterifikasi, sehingga dia berubah sifatnya, berubah strukturnya, ya kan ya? Yang awalnya tadi strukturnya adalah minyak, maka dia berubah menjadi biodiesel atau FAME, gitu kan ya? Fatty acid methyl ester gitu kan ya, jadi berubah menjadi ester, kan ada esternya gitu ya, fatty acid methyl ester. Sedangkan kalau pada yang PPO dia masih apa namanya, bentuknya adalah masih murni, yaitu pada masih minyak, kan gitu ya. Itu dapat dilihat pada strukturnya, ya, strukturnya kimianya tadi. Kalau PPO strukturnya dia tidak berubah, tetapi ketika dia dengan biodiesel setelah mengalami esterifikasi gitu ya, maka dia strukturnya sudah berubah. Itu untuk PPO. Jadi ada dikenai suatu reaksi kimia. Nah, tadi di sini apa namanya? Kan itu sepertinya menjelaskan dari beberapa jurnal ya kayaknya ya, betul ya? Dan yang di awal tadi itu kan sebenarnya sudah bagus dijelaskan tentang standar SNI dari si PPO, ya. Tetapi yang tadi ini tidak sampai ditunjukkan hasil setelah pembuatan PPO, ya. Jadi kan tadi kan ada yang prosesnya secara fisika, prosesnya secara kimia, gitu ya. Nah, di situ kan sepertinya kalau saya membaca gitu ya, dari yang kalian tulis, berarti betul nggak kesimpulannya yang lebih baik itu menggunakan fisika? Apakah begitu? Ya, begitu kah? Kelompok 2? Yang lebih baik tadi berarti menggunakan prosesnya adalah kan ada fisika, ada kimia. Ya, apakah betul yang berarti yang lebih baik menggunakan fisika? Iya, Bu. Nah, mungkin lebih bagus lagi kalau tadi kan kalian mengambilnya dari ada dari jurnal ya tadi ya. Itu lebih baik kalau misalnya kalian bisa menjelaskan gitu ya. Ini proses kimianya seperti ini, ternyata didapatkan hasilnya begini gitu ya. Ternyata dari hasil ini dia sudah sesuai dengan SNI. Gitu kan ya. Kalau misalnya dengan proses fisika, mungkin kalian juga mendapatkan sumber literatur yang untuk proses fisika juga begitu. Oh, ternyata dengan proses fisika didapatkan PPO dengan kadar yang begini dan begini dan begini. Sehingga sesuai nggak dengan SNI-nya gitu ya. Ternyata mungkin dari fisika dan kimia, kalau dari hasilnya kira-kira mana yang lebih baik yang didapatkan minyaknya ya, sumber minyaknya gitu ya. Gitu ya, tadi kan kalian bukan perbandingan antara kimia, antara fisika, begitu ya? Maaf, Bu. Hmm? Di salah satu jurnal itu hanya menjelaskan proses kimia saja. Jadi hasilnya itu cuma ada kimia saja. Sedangkan kalau proses fisika itu di jurnal yang berbeda dengan bahan yang berbeda. Oh, begitu. Jadi itu nggak satu jurnal ya, fisika kimianya itu ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau seperti itu kan bisa ditampilkan juga ya. Tapi bahan bakunya juga berbeda ya soalnya ya. Ya, jadi tadi itu kan bahan bakunya berbeda, berarti yang untuk fisika tadi yang kalian sampaikan dengan yang kimia kalian sampaikan tadi bahan bakunya berbeda. Saya itu nemu di jurnal bahannya itu dari biji jarak pagar, yang kimia. Terus? Untuk yang fisikanya itu, Bu, itu saya nemunya kayak jurnalnya umum gitu loh, Bu. Nggak ada bahan pembuatannya itu dari apa gitu.
secara umum cara-caranya bagaimana gitu Bu. Terus disimpulkan sendiri perbedaannya ternyata ada di proses netralisasi dan deodorisasi. Begitu. Oke. Mungkin kalau ada bisa ya dibandingkan dengan yang secara fisika. Misalnya tadi kan minyak biji pagar ya secara kimia ya. Apakah ada mungkin jurnal yang secara fisika juga minyak biji pagar gitu ya? Nah kalau misalnya ada kan mungkin bisa dilihat perbedaannya ya hasilnya bagaimana gitu ya. Kalau ada, kalau enggak ya apa. Cuma di sini kan akhirnya bisa tahu ya berarti perbedaannya antara proses kimia dan proses fisika itu berbeda. Ternyata proses kimia itu dia prosesnya mungkin lebih panjang karena bahan-bahan kimianya lebih banyak dan mungkin prosesnya lebih rumit karena apa? Karena setelah itu masih harus menghasilkan sabun, masih harus menghilangkan sabunnya, begitu kan ya. Sedangkan kalau pada proses fisika mungkin dia lebih simpel, tetapi alat-alat yang digunakan bisa jadi lebih mahal, gitu ya. Mungkin begitu ya, betul? Iya, Bu. Oke, ada yang mau bertanya? Untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 2? Oke, jika nggak ada yang bertanya ya, mungkin bisa diakhiri untuk kelompok 2 ya. Ditutup dulu, silakan. Kemudian nanti kita ke kelompok berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompoknya bioil. Ada bioil? Ya, Bu. Mohon izin presentasi ya, Bu. Oke. Permisi Bu, karena di daerah saya ini masih ada azan, apakah boleh dipending sebentar saja? Ya, silakan. Boleh.
Permisi Bu, akan saya lanjutkan ya. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai bio-oil dengan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Devi Andina, kemudian ada Vidya Afrida, kemudian ada Rizky Tri, dan Salsabila Angelica. Untuk latar belakangnya, jadi energi adalah jenis elemen yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia. Untuk pemanfaatan energi pada saat ini itu sangat tidak bisa dibatasi mengingat semakin banyaknya penduduk yang ada di dunia. Sumber utama energi di dunia ini berasal dari fosil, namun akan tetapi cadangan energi dari fosil tersebut tidak dapat diperbarui. Nah, menurut International Energy Agency Framework, pada tahun 2013, bahan bakar fosil itu masih mendominasi kebutuhan energi saat ini adalah gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Suatu permasalahan mengenai bahan bakar ini akan muncul jika ketersediaan bahan bakar yang berasal dari fosil yang masih ada di bumi ini tidak seimbang dengan pesatnya penduduk dan perkembangan industri yang ada di dunia. Sebenarnya di Indonesia itu juga terjadi krisis energi. Nah, terjadinya krisis energi di Indonesia ini disebabkan karena kurang optimalnya upaya pemerintah dalam mengembangkan renewable energy dan buruknya manajemen dan tata kelola sumber daya energi. Sedangkan untuk menciptakan sustainable energy management atau SEM, pemerintah harus mendorong upaya untuk mencari energi alternatif sebagai pengganti energi fosil. Salah satu bahan bakar alternatif yang untuk digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil adalah bio-oil. Kemudian untuk pengertiannya sendiri, jadi bio-oil itu adalah bahan bakar cair yang berwarna gelap, beraroma seperti asap dan diproduksi dari biomasa seperti kayu, kulit kayu, kertas, atau biomasa lainnya melalui teknologi pirolisis atau pirolisa cepat. Jadi bio-oil ini merupakan oxygenate molekul. Kemudian ada bahan baku bio-oil. Jadi secara umum bahan baku dari bio-oil ini adalah biomasa. Komposisi dari biomasa ini bervariasi tergantung dari setiap spesies tanaman. Berikut adalah beberapa biomasa yang banyak digunakan dalam pembuatan bio-oil. Yang pertama ada tempurung kelapa. Jadi berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan, produksi kelapa di Indonesia itu lebih besar daripada produksi tebu, kopi, dan kakao. Studi karakterisasi pada tempurung kelapa telah dilakukan dan hasil analisis itu menunjukkan bahwa tempurung kelapa memiliki potensi tinggi untuk menghasilkan cairan bahan bakar dari proses konversi pirolisis itu menurut Jorder dan kawan-kawan pada tahun 2011. Kandungan kimia dalam tempurung kelapa itu adalah selulosa sebesar 34%, hemiselulosa sebesar 21%, lignin sebesar 27%, dan abu sebanyak 18%. Itu menurut Tamando 2013. Bio-oil yang dibuat dari bahan baku tempurung kelapa dengan menggunakan proses pirolisis lambat pada suhu 250–300 derajat Celcius akan menghasilkan cairan dengan pH yang sangat asam dan bersifat korosif. Sifat asam tersebut ini disebabkan oleh kandungan senyawa fenol yang dominan, di mana kandungan senyawa fenol tersebut adalah sejumlah 31,2% menurut Hasanah 2012. Kemudian yang kedua ada limbah kayu. Jadi jenis limbah kayu yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari ini adalah limbah kayu bentuk serbuk maupun bentuk serpihan kecil. Nah, serbuk kayu ini merupakan limbah dari industri pengolahan kayu berupa butiran kayu, sedetan, dan potongan kayu yang dihasilkan dari proses menggergaji. Nah, produksi total kayu gergajian di Indonesia itu mencapai 2,6 juta meter kubik per tahun dengan asumsi jumlah limbah yang terbentuk adalah 54,24% dari produksi total. Jadi jadi sudah setengah lebih dari produksi total itu adalah limbah kayu tersebut. Nah, oleh karena itu dihasilkan limbah penggergajian kayu sebanyak 1,4 juta meter kubik per tahun. Nah, angka ini menunjukkan angka yang cukup besar karena mencapai separuh dari produksi kayu. Limbah kayu ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Di antaranya adalah membuat etanol, media tanam, bio-oil, dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga ada limbah jagung. Jadi melimpahnya limbah jagung ini disebabkan oleh berkembangnya produksi makanan yang memiliki bahan dasar jagung seperti gula rendah kalori, nasi jagung, bubur jagung, dan susu jagung. Salah satu limbah terbesar pada jagung ini adalah tongkolnya. Jadi jumlah tongkol pada jagung itu adalah senilai 40-50%-nya yang besarnya itu dipengaruhi oleh varietas jagung. Itu menurut Sembodo dan kawan-kawan tahun 2015. Nah, karena yang dimanfaatkan itu hanya sejauh ini hanya bijinya saja, jadi limbah tongkol jagungnya itu sangat banyak dan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, karena limbah jagung ini memiliki kandungan lignoselulosa yang termasuk tinggi, maka tongkol jagung ini sangat berpotensi dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan bio-oil. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya adalah sekam padi. Sekam padi merupakan jenis biomasa yang persediaannya melimpah, khususnya daerah Jawa ya, kayaknya Jawa Barat. Sekam padi dapat menjadi salah satu sumber energi alternatif karena ketersediaannya yang melimpah dan cukup murah. Komposisi kimiawi sekam adalah terdiri dari atas 45-50% selulosa, 25-30% lignin, dan 15-20 silika. Ini diambil dari Prabawati tahun 2008. Lalu komposisi karbon organik yang tinggi ini mengindikasikan bahwa banyaknya kandungan selulosa pada sekam. Sekam padi merupakan bahan yang mengandung lignin selulosa seperti biomasa lainnya dan mengandung silika yang tinggi. Next. Selanjutnya yaitu cangkang kopi. Kopi merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Selain kakao dan teh, dengan makin besarnya pengolahan kopi, maka produk hasil samping dari kopi yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Dari pengolahan kopi tersebut akan menghasilkan kurang lebih 65% biji kopi dan 35% limbah kulit kopi, yang mana cangkang kopi tersebut masih bisa dimanfaatkan. Cangkang kopi merupakan limbah yang memiliki kandungan lignin selulosa tinggi sehingga cangkang kopi berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi bio-oil. Ini diambil dari Sicilia tahun 2009. Next. Selanjutnya adalah bagas tebu. Produksi tebu gula selalu meningkat dari tahun ke tahun. Produksi tebu nasional lebih dari 400.000 ton per tahun. Dan saat ini terdapat 58 pabrik gula dengan kapasitas giling total dengan 195.622 ton tebu per hari. Dengan produksi tebu yang banyak tersebut, ampas tebu atau hasil samping dari produksi tersebut akan semakin banyak. Namun baru 60% dari ampas tebu tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar, bahan baku kertas, bahan baku industri, kanvas rem, industri jamu, dan lain-lain. Oleh karena itu, sekitar 40% ampas tebu masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Jumlah kandungan serat yang terdiri dari lignin selulosa yang sangat tinggi pada ampas tebu dapat menjadi ampas tebu sebagai alternatif untuk bahan baku bio-oil. Next. Selanjutnya yaitu proses pembuatan bio-oil. Pertama, kita menyiapkan bahan baku biomasa atau bio-oil. Lalu bahan tersebut dikecilkan ukurannya, dikeringkan, dan dibuat serbuk dengan ukuran 40-60 mesh. Lalu dilakukan pirolisis menggunakan free-fall reaktor dengan suhu 50 derajat Celcius sehingga didapatkan kondensat atau liquid. Lalu dilakukan penyaringan kotoran dan didapatkan crude bio-oil. Setelah itu dianalisa pH, kalor daya, dan CGS dengan kromatografi. Selanjutnya, ini adalah penjelasan dari persiapan bahannya, yaitu sama bahan baku biomasa yang berukuran besar itu harus dikecilkan lebih dahulu menggunakan mesin pembuat chip kayu atau mesin pencacah lah, agar ya contohnya yang berupa rumput-rumputan seperti rumput gajah atau rumput gelagar.
Bahan baku kemudian dikeringkan dengan panas matahari selama 4-5 hari. Itu tergantung cuaca atau dapat menggunakan oven yang agar lebih cepatnya dengan suhu 80 derajat Celcius sampai kering. Selanjutnya, dihancurkan menjadi serbuk dan diseragamkan. Ukurannya yaitu polos ayakan 40-60 mes. Next. Lalu dengan proses pembuatan bioil. Pembuatan bioil menggunakan alat pirolisis Breville reaktor. Telah dipanaskan dulu sampai mencapai 550 derajat Celcius. Setelah suhu tercapai, ditunggu sekitar 40 menit agar reaktornya konstan suhunya dan merata. Selanjutnya, bahan baku dengan ukuran serbuk 40-60 mes dimasukkan ke dalam penampung bahan di screw feeder dan wadah bahan ditutup rapat untuk mencegah masuknya udara atau keluarnya asap melalui wadah penampung bahan. Selanjutnya, screw feeder dihidupkan dengan putaran rendah atau perlahan sehingga bahan baku akan terdorong dan jatuh ke dalam reaktor. Reaktor yang sudah panas seketika akan membakar bahan baku dan akan menghasilkan asap, arang, dan gas. Kemudian asap yang dihasilkan dari reaktor akan menuju kondensor untuk didinginkan dan menghasilkan kondensat atau liquid. Sementara itu, arang yang terbentuk akan masuk dalam penampung arang di bagian bawah reaktor. Next. Ini adalah gambar ayakan dan dari bioil, dan selanjutnya itu adalah gambar dari bioil. Selanjutnya, kemudian ada materi karakteristik yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi karakteristik bioil akan saya jelaskan. Jadi setelah dilakukan pirolisis tadi, didapatkan beberapa produk, yakni ada arang, ada liquid, ada bioil, dan juga ada gas. Nah, pada jurnal yang kami pakai, ini menggunakan variasi berupa bahan dan juga suhu yang digunakan dalam pirolisis. Nah, dalam arang, itu secara umum, seiring dengan naiknya suhu, itu akan semakin kecil produk yang didapatkan. Dari secara umum yaitu, terlihat jelas bahwa hasil yang dihasilkan akan menurun. Lalu untuk liquid yang dihasilkan, itu cenderung naik dari setiap bahan yang digunakan. Misalnya saja untuk serbuk kayu dari 18 menuju 25, dia akan naik seiring bertambahnya suhu yang digunakan. Lalu untuk bioil yang didapatkan itu juga naik. Misalnya saja pada kulit kayu mahoni, itu awalnya 0,93 dan naik menjadi 2,67 seiring bertambahnya suhu yang digunakan. Untuk gas sendiri juga seperti itu. Untuk gas itu variatif, jadi ada kalanya dia naik dan juga turun tergantung dengan karakteristik bahan yang digunakan. Nah, dari hasil-hasil yang terpapar, ini sebagian besar yang dihasilkan dari proses pirolisis itu adalah arang, lalu gas, lalu zat cair, dan yang terakhir adalah bioil. Jadi produk bioil yang dihasilkan dalam proses pirolisis ini hanya sangat sedikit. Next. Nah, selanjutnya adalah karakteristik dari bioil itu sendiri. Nah, ini dari jurnal yang dibahas. Untuk parameter yang pertama ada fenol. Di sini fenol ini bukan produk yang dituju ya. Jadi fenol ini adalah impurities atau pengotor yang dapat menyebabkan naiknya bilangan asam, menurunkan nilai heating value, dan juga menurunkan pH, serta dapat meningkatkan korosi pada mesin. Jadi ini termasuk produk yang buruk sehingga perlu adanya analisis. Nah, dari jurnal tersebut, seiring naiknya suhu, maka fenol yang didapatkan itu akan semakin banyak, akan semakin naik. Nah, ini berhubungan dengan pH yang dihasilkan. Jadi, semakin banyak fenolnya, maka pH-nya akan semakin turun. Ditunjukkan
dalam tabel itu, semisal pada serbuk kayu itu semula dari 3,22 menjadi 2,98 itu. Terus ada berat jenis dalam satuan gram per sentimeter kubik. Jadi ini variatif ya, tergantung dengan bahannya yang digunakan. Jadi setiap bahan tersebut menghasilkan bioil yang memiliki nilai berat jenis yang berbeda-beda. Namun semua yang dihasilkan itu cukup mirip, yakni pada rentang 1,008 atau 9. Jadi seperti itu. Untuk nilai kalor, ini dari beberapa suhu, ini tidak terdeteksi. Dari pembahasan jurnal itu dikarenakan adanya kandungan bioil yang terlalu sedikit sehingga tidak dapat menghantarkan kalor. Lalu untuk daya nyala, dari setiap bahan, itu untuk setiap kenaikan suhu itu semakin meningkat. Jadi daya nyalanya semakin meningkat, tetapi sangat lambat. Bahkan untuk beberapa bahan itu ada yang tidak menyala. Tapi semakin tinggi suhunya, dia akan memiliki kecenderungan untuk menyala. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan.
Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau bertanya ke kelompok 3 tentang bio-oil? Kalau tadi dari jurnal tadi sepertinya hasilnya kurang ini ya untuk bio-oilnya ya. Ini nggak terdeteksi ya. Untuk uji nyalanya sepertinya masih belum memenuhi standar mutu yang tadi disampaikan ya. Dan tadi tuh standar mutunya itu bio-oil apa biodiesel ya? Kayaknya tulisannya itu biodiesel. Bener nggak? Iya Bu, ada kesalahan setelah input jurnal Bu. Jadi untuk parameter SNI untuk bio-oil-nya itu cuma ada massa jenis sama bilangan asam Bu. Yang lainnya tidak ada. Oh, berarti itu biodiesel ya memang ya? Iya Bu, mohon maaf. Oh, oke. Saya kok tadi dimasukkan SNI kayaknya nggak ada yang masuk sama sekali itu kayaknya bio-oilnya itu ya. Dari uji nyalanya, dari titik nyalanya tadi kan kayaknya masih sekitar berapa? 8 ya tadi ya nyala. Terus kayak asamnya itu tadi kan biodiesel tuh sangat rendah ya, di bawahnya 0,2 kalau nggak salah ya. Nah, sedangkan tadi itu kan masih di atas 3 kalau nggak salah yang hasil penelitian tadi ya. Ya bener nggak? Kalau nggak salah. Ya, keasamannya gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan yang untuk yang apa parameternya tadi ya, untuk yang bio-nya ya. Di jurnal yang saya kutip masih belum ada Bu. Mungkin kalau mencari di jurnal-jurnal yang lain lagi mungkin ada Bu. Soalnya kok tadi dari hasilnya berarti masih belum memenuhi ya sepertinya ya bio-oilnya. Iya Bu. Nilai kalorinya kan tadi rendah ya Mas Ian ya. Oke, nggak apa-apa, tapi kan tadi ngambil dari jurnal yang memang penelitiannya orang gitu kan ya. Ya, penelitiannya ya memang apa yang dihasilkan gitu ya. Mungkin tadi bisa dibahas tadi ya. Jadi bisa didapatkan bio-oil dengan cara pirolisis gitu ya. Di situ pirolisis itu dia dengan adanya panas ya, panas yang sangat tinggi gitu ya. Dan tanpa adanya oksigen begitu ya, beda dengan pembakaran langsung. Kalau pembakaran langsung kan dengan menggunakan adanya oksigen begitu ya, sehingga ketika pirolisis ini tanpa adanya oksigen di situ, maka dia dapat menghasilkan tadi ya ada liquid ya, atau ada yang bio-oil tadi. Nah, arang dan gas tadi apa namanya dikondensasi bisa menjadi bio-oil. Dan mungkin yang nggak terkondensasi nanti akan bisa dimanfaatkan lagi kemudian untuk panas dari apa namanya pirolisis lagi, sehingga di sini namanya adalah nanti adalah dia zero waste gitu kan ya, sehingga dianggap bahwa bio-oil itu tidak menghasilkan limbah dalam produksinya karena 100% semua bahan bakunya itu dia nanti akan dikonversi gitu ya. Jadi ada arang, bio-oil, dan gas seperti itu. Nah, kemudian tadi gas-gas yang dihasilkan di dalam proses bio-oil itu nggak ada tadi ya. Kandungannya bio-oilnya, struktur kimianya juga nggak ada ya tadi ya, disebutkan juga di situ ya. Kalau tadi PPO kan jelas ya, dia masih dalam bentuk minyak begitu ya. Nah, kalau bio-oil ini kan pasti sudah berubah ya dia strukturnya ya. Belum nggak ada ya? Di jurnalnya juga nggak ada ya? Kira-kira gimana struktur kimia dari bio-oil itu? Ada nggak di situ? Nggak ada ya?
Untuk jurnal yang saya kutip belum ada, Bu. Nggak ada. Oke. Nah, kalau misalnya kalau kayak biodiesel itu kan ada esternya, makanya tadi kan di standar ini kan ada ester alkilnya gitu ya. Nah, kayaknya kalau di bio-oil ini kan nggak ada esternya gitu kan, yang dihasilkan produknya kan dia berbeda dengan biodiesel yang dihasilkan struktur kimianya. Oke, sepertinya kayaknya ada ya di slide yang saya kasih itu sepertinya ada ya struktur kimia dari bio-oil gitu ya. Nanti bisa dilihat ya, dia berbeda dengan struktur kimia yang ada di biodiesel. Dan kemudian untuk PPO juga berbeda. Jadi nanti sini kalian tahu gitu ya, ternyata yang dihasilkan dari sumber biomasa gitu ya, ternyata dapat dihasilkan berbagai macam sumber bioenergi yang berbeda-beda begitu ya. Hasilnya bisa berbeda-beda dan pemanfaatannya pun juga berbeda-beda. Gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Kita cukupkan sampai sekian karena masih ada 2 kelompok ya. Insya Allah berarti minggu depan nanti biobriket sama apa satunya lagi? Apa ya? Biobriket sama biogas, Bu. Oh iya, biogas. Oke. Ya, insya Allah minggu depan ya presentasi biobriket sama biogas gitu ya. Nama silakan kemudian mungkin bisa mencari literatur untuk biobriket karena minggu berikutnya nanti kita akan mencoba pembuatan biobriket mandiri. Jadi membuat video gitu ya. Seperti yang kalian kemarin membuat video tentang bioetanol, ya praktek beneran membuat bioetanol lah, maka nanti minggu depannya gitu ya, setelah presentasi maka silakan dibuat video gitu ya, membuat video tentang biobriket. Kayaknya pembuatan biobriket sepertinya simpel gitu ya, nggak terlalu rumit, nggak membutuhkan apa namanya bahan-bahan yang sulit ya. Nanti tinggal kalian cari bahan bakunya apa gitu, kemudian juga nggak harus diarangkan gitu, nggak harus gitu ya. Jadi ada yang biobriket tanpa pengarangan, mungkin walaupun nanti hasilnya nilai kalorinya tidak setinggi ketika ada pengarangan gitu kan ya, tapi bisa. Jadi di sini yang penting bisa membuat caranya biobriket gitu ya. Jadi nanti silakan cari mungkin di sekitar kalian gitu ya, ada apa bahan yang bisa digunakan gitu ya untuk biobriket. Kemudian nanti mungkin perekatnya bisa menggunakan kanji ya biasanya ya, tapioka gitu, nanti bisa dicampurkan ya, dijadikan dengan biobriketnya. Kemudian bisa kalian kempanya itu pakai kayak pipa paralon itu ya, pipa biasa itu yang pipa paralon itu. Nah itu nanti bisa digunakan dan nanti jadi sepertinya nggak rumit gitu ya. Mungkin nanti bisa beberapa kelompok bisa menggunakan perbandingan, misalnya satu tapiokanya berapa, mungkin perbandingannya 1:1, yang lainnya 1 banding berapa gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat kira-kira oh ini yang lebih lengket, ini enggak dan sebagainya. Gitu ya. Oke, ada yang mungkin mau disampaikan dulu atau mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya ada? Kalau nggak ada, kita akhiri ya untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa presensi untuk di LMS ya. Yang tadi nggak bisa presensi mungkin bisa dipresensikan temennya ya. Yang tadi katanya bermasalah belum bisa masuk ya. Itu ya. Mohon maaf, Bu. Ya, Mbak Sofia. Teman saya coba loginkan di HP saya tetap tidak bisa, Bu. Soalnya LMS-nya sudah atas nama saya di HP saya. Oh, begitu ya. Oh, sekarang nggak bisa dikasih namanya temenmu terus NIM-nya gitu, nggak bisa ya? Di HP saya tidak bisa, Bang. Oh, nggak bisa.
Yang tadi belum ada, yang belum masuk siapa? Saya belum absen. Nanda aja. Yang lain? Sudah bisa? Saya juga, Bu. Nanda Nggak bisa buka LMS. Nanda sama Putri. Yang lain? Nggak ada lagi. Yang lain sudah bisa? Saya juga, Bu. Nanda, Putri, Erika, terus siapa lagi? Syifa juga nggak bisa absen, Bu. Oh, Syifa nggak bisa. Terus, siapa lagi? Cuma 4? Yang lainnya sudah bisa? Yang lainnya bisa ya berarti ya? Oke, nanti saya presentasikan berarti yang untuk Nanda, Putri, Erika, sama Syifa. Oke, jika nggak ada yang ditanyakan lagi, semuanya jelas ya, kita ketemu minggu depan lagi insya Allah untuk dua presentasi ya, yang berikutnya ya, kemudian minggu berikutnya nih kita mungkin nanti akan buat video gitu ya, silakan kalian buat video, nanti mungkin pengerjaannya adalah tugas mandiri, buat video, sama kayak mungkin laporan singkat gitu ya, tentang bagaimana pembuatan biobriket yang nanti kalian kerjakan, seperti itu ya. Oke, jika sudah jelas semuanya, saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.